Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang bernama Farhan Fajari, Fitria, dan saya sendiri Siva Kartika Faujia ingin mempresentasikan tugas audit mengenai audit sistem informasi layanan publik pada IT governance menggunakan framework COVID-5. Yang pertama akan dibahas mengenai sebuah pendahuluan. Di pendahuluan ada sebuah latar belakang masalah. Kinerja teknologi informasi atau TI dalam suatu organisasi merupakan aspek penting untuk menilai dan mengukur serta meningkatkan penggunaan TI dalam menjalankan aktivitas bisnis. Kinerja layanan TI secara langsung mempengaruhi kinerja lembaga pendidikan. Jika kinerja TI yang diterapkan baik, tentu akan berdampak pada kinerja institusi. Aspek lain yang kurang penting dari evaluasi dan pemantauan adalah bagaimana memastikan bahwa layanan TI lebih baik dan sesuai dengan tujuan bisnis. Menyelaraskan layanan TI dengan tujuan bisnis dapat menjadi masalah investasi TI. Peningkatan investasi TI dalam suatu organisasi mungkin tidak mempengaruhi kualitas layanan TI. Untuk itu diperlukan pengelolaan TI yang tepat untuk memastikan bahwa investasi TI berdampak pada kualitas layanan TI yang dihasilkan, yang biasa disebut dengan tata kelola teknologi informasi atau IT governance. Tata kelola TI adalah bagian dari tata kelola perusahaan. Salah satu upaya pengelolaan layanan TI terbaik adalah evaluasi, pengukuran, dan pengendalian proses TI. Studi ini berfokus pada aspek tata kelola atau manajemen layanan TI. Ini termasuk mengukur dan mengendalikan proses TI, sehingga kinerja setiap proses TI dapat mengukur dan mengontrol baik proses maupun output, serta dampak yang dihasilkan. Oleh karena itu, layanan TI dapat memprediksi hasil dan dampak suatu institusi. Selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh teman saya yaitu Fitria. Mbak Fitria, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Framework COVID-5. COVID adalah kerangka kerja yang diterbitkan oleh Institut Tata Kelola TI sebagai bagian dari ISACA. COVID-5 merupakan versi terbaru yang dirilis sebagai versi revisi dari versi sebelumnya. Yang baru dari COVID-5 adalah mengatur informasi dan teknologi di dalam institusi. Hal lain yang terdapat dalam COVID-5 selain sebagai kerangka tata kelola dan manajemen TI, juga merupakan kumpulan instrumen yang dapat mendukung dan menjembatani jarak antara kebutuhan pengendalian, masalah-masalah teknis, dan risiko bisnis. Governance area terdiri dari evaluation, direct, and monitoring yang bertujuan untuk memastikan keterampilan TI yang tepat. Yang pertama, domain align, plan and organize. 2. Domain build, acquire, and implement. Ketiga, domain delivery, service and support. 4. Domain monitor, evaluate, and assess merupakan domain yang fokus pada area manajemen dan proses pengawasan bagaimana sebuah TI dikelola pada organisasi. Untuk memastikan desain dan kontrol mematuhi regulasi serta monitoring berkaitan dengan penilaian independen efektivitas sistem TI, pendekatan yang digunakan dalam COVID-5 untuk mengukur tingkat kematangan suatu proses TI menggunakan model fungsi proses yang diadopsi dari ISO 15504. Terima kasih atas penjelasannya Mbak Fitria. Selanjutnya akan dibahas mengenai metode penelitian. Yang akan membahas adalah saya. Metode penelitian sendiri terdiri dari yang pertama adalah studi literatur. Studi literatur yaitu melakukan kajian teoritis terhadap literatur yang mendasari penelitian. Yang kedua, melakukan survei dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman kondisi lingkungan bisnis organisasi, studi kasus penelitian. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap hasil survei. Keempat, menetapkan target yang ingin dicapai. Berikut rekomendasi langkah perbaikan proses-proses TI yang diperlukan dalam rangka peningkatan nilai proses capability level proses TI yang diharapkan ke depan. Yang kelima, merumuskan kesimpulan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian, tujuan, dan hasil pengukuran atau pengamatan. Selanjutnya mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian akan dibahas oleh Mbak Fitria kembali dan juga oleh teman saya yaitu Farhan Fajari.
Waktu dan tempatnya disilahkan. Yang pertama, DSS 01 Managed Operation. Proses manajemen operasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasi layanan TI berjalan pada jadwal yang ditetapkan dan dipantau, diukur, dan dilaporkan secara teratur. Pengamatan manajemen operasi layanan TI menunjukkan bahwa proses dilakukan sesuai dengan jadwal manajer layanan operasi TI. Pemantauan operasional layanan TI, termasuk layanan yang dioperasikan oleh pihak ketiga, juga dilakukan. Perjanjian tingkat layanan atau kontrak juga telah dibuat antara perusahaan dan penyedia layanannya, yang merinci harapan dan kewajiban hubungan dengan penyedia pihak ketiga termasuk kiriman. Yang kedua, DSS 02, Managed Service Request and Incidents. Proses Managed Service Request and Incidents bertujuan memastikan seluruh permintaan layanan TI dan insiden layanan TI dapat dikendalikan sesuai target service level agreement yang telah ditetapkan. Permintaan layanan sifatnya permohonan baru dan harus dipenuhi sesuai prosedur dan SLA permintaan layanan baru. Sedangkan pengelolaan insiden merupakan penanganan terhadap gangguan atau kondisi tidak terhadap normal layanan TI. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat proses untuk penanganan permintaan layanan dan insiden. Permintaan layanan sesuai dengan prosedur permintaan dan pemenuhan layanan dan telah dijalankan dengan baik dan konsisten. Penanganan insiden juga dilakukan sesuai prosedur manajemen insiden yang konsisten. Yang ketiga, manage problem. Tujuan dari proses manajemen masalah adalah untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mencari masalah yang terjadi pada layanan TI untuk menemukan solusi yang tepat dan mencegah terulangnya kembali. Perbedaan antara insiden dan masalah terletak pada sifat insiden dan penyebabnya. Bahkan dengan pengobatan itu terulang kembali. Tetapi kasus yang kambuh dalam kasus yang sama disebut masalah, dan ada penyebab yang solusi permanennya tidak dapat ditemukan. Segera setelah ini terjadi dalam layanan, itu akan dimasukkan dalam kategori masalah. Dalam penelitian ini, observasi menunjukkan bahwa prosedur pemecahan masalah yang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sudah ada. 4. DSS 04 Manage Continuity. Tujuan dari proses manajemen kesinambungan adalah untuk memastikan bahwa kesinambungan layanan TI penting disampaikan pada tingkat layanan minimum yang memenuhi kebutuhan bisnis Anda. Saat mengelola layanan TI, tidak perlu menjalankan semua layanan TI dalam keadaan darurat. Tetapi, layanan TI yang mendukung bisnis penting Anda pilih. Layanan TI yang mendukung layanan krisis ini disebut layanan TI krisis. Temuan menunjukkan bahwa institusi pendidikan telah memiliki backup data dan aplikasi ke Disaster Recovery Center dilakukan melalui mirroring aplikasi penting seperti SAP. DRC mengatasi situasi bencana dan kejadian anomali lainnya dengan menempatkan peralatan, sistem, aplikasi, dan data cadangan perusahaan IT di lokasi atau lokasi yang berbeda untuk mencegah kerusakan atau kehilangan data. Ini adalah salah satu rencana tanggap darurat. Prosedur pencadangan data dan aplikasi juga telah dikembangkan untuk diimplementasikan. 5. DSS 05 Manage Security Service. Tujuan proses Manage Security Service adalah memastikan bahwa penyelenggaraan layanan TI memenuhi persyaratan keamanan informasi. Persyaratan keamanan informasi disusun secara terencana, dikomunikasikan dan diimplementasikan serta dioperasikan konsisten di seluruh lingkungan organisasi. Keamanan informasi tidak hanya keamanan fisik tetapi juga keamanan logik. Keamanan fisik meliputi ruangan, gedung, tempat kerja, dokumen fisik, serta keamanan manusia. Keamanan logis mencakup keamanan untuk jaringan, aplikasi, data, dan aset lainnya.
Berdasarkan temuan sistem manajemen keamanan informasi diimplementasikan dalam bentuk kebijakan, keamanan informasi, standar keamanan informasi, dan prosedur. Kebijakan standar dan prosedur ini dibuat sesuai kebutuhan. 6. DSS 06 Manage Business Process Controls. Tujuan proses manajemen pengendalian proses bisnis adalah untuk memastikan bahwa transaksi bisnis, yaitu pertukaran data bisnis antara unit kerja, individu, dan institusi, dikendalikan sesuai dengan standar keamanan informasi. Pertukaran informasi dimaksud dapat dilakukan melalui sistem atau layanan TI, atau secara manual. Pengamat menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen informasi bisnis dan data transaksi bisnis dilakukan, tetapi tidak berdasarkan klasifikasi tingkat keamanan. Klasifikasi data berdasarkan tingkat keamanan tidak diklasifikasikan. Sangat rahasia, internal, dan publik. Tidak ada klasifikasi data bisnis yang pasti berdasarkan kepentingannya. Bagian penutup akan dijelaskan kembali oleh Farhan Fajari. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola TI atau tata kelola TI pada pelayanan publik bakti telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diinginkan. Hasilnya, tingkat fungsional domain DSS adalah 3,3 atau tetap dan terdiri dari DSS 1 sama dengan 4, DSS 2 sama dengan 4, DSS 3 sama dengan 4, DSS 4 sama dengan 3, DSS 5 sama dengan 3, dan DSS 6 sama dengan 2. 3 proses DSS 01, DSS 02, DSS 03, dan DSS 04 telah mencapai tujuan kinerjanya. Di sisi lain, 3 proses lainnya DSS 04, DSS 05, dan DSS 06 masih di bawah target kinerja dan perlu ditingkatkan. Sasaran kinerja yang diharapkan dapat diprediksi atau memiliki skor fungsional 4.0, sehingga masih ada celah yang perlu dilacak. Untuk proses DSS 04 disarankan untuk membuat dokumen BCP dan DRP sebagai dasar untuk menentukan strategi backup dan membuat DRC. DSS 05 di sisi lain direkomendasikan untuk evaluasi, pengujian, dan sertifikasi di bawah sistem manajemen keamanan informasi standar internasional atau disingkat ISMS seperti ISO atau IEC. Demikian pula untuk DSS 06. Kami menyarankan Anda untuk mengelola informasi dan data bisnis Anda menurut standar sistem manajemen keamanan informasi. Saran, tidak diberitahukannya pengujian pertanyaan untuk tiap-tiap DSS, serta tidak adanya batasan rentan usia saat pengambilan sampel penelitian yang dilakukan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.